Selamat pagi, hari ini saya akan membagikan video tentang fungsi tombol kamera PowerShot SX430 ya. Kamera ini sebuah kamera PowerShot yang sudah dilengkapi dengan fitur wireless, jadi Anda bisa mengontrol kamera ini dari jarak jauh menggunakan smartphone kesayangan Anda. Baik, di sini saya gunakan kamera Canon PowerShot lensa standar, dan kamera ini sudah lama tidak saya gunakan disebabkan beralih fungsi ke kamera yang lain ya, itu kamera Nikon D610 yang lebih canggih dan lebih lengkap. Sedangkan kamera di sini ini lumayan lengkap tapi tidak maksimal seperti kamera yang lainnya. Demikianlah yang pertama, fungsi tombol yang paling utama dari kamera ini, setiap kamera adalah tombol power untuk on dan off, artinya untuk menghidupkan atau mematikan kamera. Oke, ini tombol powernya. Kemudian yang kedua, di sini tombol shutter ini. Kemudian selanjutnya yang di depannya di sini adalah tombol zoom ya, untuk zoom in ataupun zoom out. Oke, di sini ada kode ini zoom in untuk zoom ya. Selanjutnya terdapat tombol di sini itu lampu fokusnya ya. Kemudian terdapat tombol ini, tombol untuk merekam, tombol untuk display, tombol untuk mengalihkan mode auto ke manual, manual auto dan sebagainya. Kemudian tombol untuk delete hasil yang kita foto atau hasil rekaman di sini di tombol function 4 yang fungsi ke atas. Kemudian di sini untuk fungsi mode makro ataupun fungsi mode fokus lainnya ya, di sini ya di sebelah kiri. Kemudian info di sini untuk detail tentang informasi dari sebuah gambar yang akan kita shoot. Kemudian selanjutnya sebelah kanan di sini untuk menghidupkan bliss ataupun flash, dan di bawah ini tombol untuk pintasan menghubungkan wireless ke smartphone, dan terakhir di bawahnya di sampingnya terdapat tombol menu. Oke, ini tombol-tombol yang harus diingat. Yang pertama di sini terdapat tombol untuk rekam, di bawahnya tombol untuk merubah-rubah mode dari manual ke auto, auto ke manual, dan di sampingnya ada tombol display. Dan di sini ada 4 tombol. Tombol function untuk menaikkan penerangan di dalam kamera, misalnya di dalam gelap, jadi bisa membantu di sini, ataupun untuk menghapus hasil gambar. Di sini untuk mode fokus ataupun makro atau manual ataupun gedung, terserah di sini kita pilih, nanti akan kita praktekkan. Dan di sebelah kanan di sini terdapat tombol fungsinya untuk menghidupkan bliss. Nah, di sini ada bliss kamera. Nah, jadi bisa dihidupkan nanti. Oke. Di bawah, di tengah di sini inilah tombol untuk pengaturan mode-mode di manual, if function set. Setelah kita rubah modenya, nanti di sini kita setting ya. Apakah kita memilih efek ataupun menentukan white balance di sini. Setelah dirubah ke mode manual, dari auto ke manual, baru bisa kita atur. Oke, langsung kita hidupkan. Yang pertama tombol power ya, kemudian tombol zoom, ini zoom in ya, ini zoom out. Kemudian di sini tombol shutter ya,
shutter untuk mengambil gambar, pendam. Oke, kita ambil fokus dulu, pendam sekali, kemudian jepret, dan ini hasil gambarnya. Oke, jadi pendam, jepret. Oke, tombol power, yang kedua tombol shutter, dan di sini tombol zoom in dan zoom out lensa. Zoom out ke kiri, zoom in ke kanan, ya. Oke, jadi di sini ada batas, ini fungsi makronya di sini. Dan di sini jika ke fungsi maksimal zoom di sini berarti kita mengambil mode kontrol jauh pegunungan, ya. Yang di sini berarti masih dekat makro atau bangunan. Oke, baiklah. Selanjutnya tombol display, tombol rekam. Di sini fungsinya untuk merekam. Nah, kita rekam apa yang ingin direkam. Nah. Oke. Ya. Kemudian juga untuk berhenti merekam di sini. Oke, selanjutnya tombol auto. Oke, tombol auto di sini untuk mengalihkan mode. Misalnya, nih, ini masih sekarang berada di mode auto. Di mode auto, tombol yang lainnya tidak berfungsi di sini, kecuali tombol info. Ya. Oke. Jika kita rubah ke manual, ini tombol auto ini tombol function di sini akan berfungsi. Contoh, kita rubah mode fokusnya ke makro misalnya, maka caranya tekan tombol function ke kiri, ini kita geserkan mode normal, ini untuk memfoto area umum, dan terakhir di sini untuk mode yang tak berujung, misalnya foto pergunungan dan lainnya. Nah, jadi untuk yang biasa-biasa boleh melakukan yang di tengah, tapi jika ingin melakukan foto makro ataupun yang benda-benda kecil, pilih makro di sini. Ya, kemudian arahkan. Nah. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya tombol fungsi kanan. Fungsi kanan di sini untuk menghidupkan list. Oke. Kita tekan tombol fungsi kanan. Ya. Jadi tombol fungsi kanan di sini untuk mengontrol listnya. Yang pertama kita buka dulu listnya ataupun flash internal. Ya, kemudian tekan tombol fungsi list di sini. Ini pilih modenya mana, ataupun hidup atau otomatis. Jika cahaya kurang langsung dihidupkan, difungsikan flash, atau hidup kapan saja, atau flash tidak hidup sama sekali. Jadi tergantung. Sebaiknya gunakan ya ini otomatis saja. Oke. Selanjutnya tombol info. Info di sini untuk menampilkan informasi di menu taskbar di atas di sini. Info baterai, kemudian pixel dari gambar yang kita gunakan, apakah besar, sedang atau lainnya. Kemudian jumlah shutter di sini. Kemudian tipe dari video. Kemudian mode yang kita pilih. Ya, semua ada di sini. Nah, selanjutnya ada fungsi plus minus di sini untuk membantu kita untuk menambahkan cahaya. Misal di sekelilingnya terlalu gelap, maka kita arahkan ke kanan. Jadi membantu untuk exposure-nya bertambah, ataupun membantu ISO, ya. Ataupun cahaya terlalu terang, maka kita gunakan turunkan sehingga sesuai dengan yang kita butuhkan.
Jadi di sini untuk membantu exposure dalam istilah kamera analog ataupun kamera digital. Oke. Ya, selanjutnya fungsi dari tombol function lambang tong sampah di sini adalah untuk menghapus hasil jepretan yang kira-kira tidak penting. Contoh, ini ada beberapa gambar, ini saya anggap tidak penting. Tekan tombol ke atas, geser ke kanan ini, kemudian tekan off function set untuk menghapus. Ya, sudah terhapus. Oke. Selanjutnya ada tombol menu di sini ya, untuk mengatur keseluruhan dari kamera. Oke. Contoh yang pertama di bagian kamera itu sendiri, frame yang akan kita gunakan apa? Pelacakan autofocus tengah atau IF wajah, itu mendeteksi wajah. Jadi jika ada beberapa orang, fokusnya langsung dideteksi ke arah wajah. Ya, kemudian mode zoom yang akan kita gunakan, apakah standar atau mati? Mati artinya tidak berfungsi. Nah, jika standar nanti ada batas. Contoh, ini standar, berarti jika kita menggunakan makro ada batasnya, maksimal untuk makro. Ya. Namun jika kita pilih yang mati, maka di sini zoomnya tidak akan diberikan informasi apakah sudah mencapai batas atau masih aman. Ya, jadi sebaiknya di sini aktifkan standar saja. Autofokusnya kita aktifkan ataupun boleh dimatikan. Kemudian untuk melakukan foto berturut-turut ya, ataupun fokusnya berlanjut boleh diaktifkan. Untuk sinar bantu, nah ini sini fungsi sinar bantunya. Ya. Jadi sinar bantu di sini sangat berfungsi ketika kita akan melakukan pemilihan foto. Jadi fokusnya langsung terarah. Oke, pengaturan disk. Nah, disk apakah dihidupkan atau dimatikan? Lampu red A. Nah, red A di sini berarti dia meredam mata merah. Nah, biasanya ketika kita foto menggunakan flash, otomatis akan timbul merah mata dari klien yang kita foto. Jadi supaya meredam merah tersebut, maka di sini hidupkan. Nah, cuma resikonya nanti sinkron flashnya lambat. Nah, ataupun jika tidak dibutuhkan maka matikan saja fungsi red A untuk mengontrol mata merah. Ya, oke, tekan tombol menu untuk kembali. Nah, periksa gambar setelah motret, tampilannya cepat 2 detik atau tergantung kebutuhan ya. Info tampilan. Oke, jika mati tampilannya seperti ini. Oke, kita tes jika dihidupkan info tampilan seperti apa. Terperinci, kita tes seperti apa. Ini tidak maksimal. Oke, selanjutnya fungsi tool. Nah, setiap kamera mempunyai tool sendiri. Ketika kita akan foto, apa yang terjadi? Ataupun ketika menekan tombol, apa yang terjadi? Bersuara atau mati? Yang kita hidupkan akan boroskan baterai dari reboot. Jadi matikan saja. Kemudian volume, matikan saja volume operasinya dengan waktu rana ya, supaya tidak berisik, jadi matikan saja. Oke, petunjuk
hidup atau mati, petunjuk dan tips ya, hidupkan saja, tanggal ini bisa diatur sendiri. Kemudian ini yang penting untuk menarik lensa ketika kita akan melakukan setelah melakukan foto otomatis review. Jadi review di sini lensa akan tetap tertahan ya. Jadi supaya mencegah kerusakan lensa, di sini tarik lensanya disesuaikan saja, apakah 1 menit atau 0. Jadi jika tidak dijepret langsung ditarik, ataupun jika tidak dilakukan foto dalam waktu tertentu dia akan menarik sendiri lensa. Ya, mode ekonomis boleh dihidupkan untuk menghematkan layar, menghematkan baterai. Oke, saya matikan saja. Nah, hemat daya ya, boleh dihidupkan saja, tampilan mati setelah 1 menit. Artinya kamera kita tidak akan menyala sampai baterai habis. Jadi setelah 30 detik dia akan mati ya. Kemudian tampilan layarnya kita turun 1 kembali. Kemudian foto pembuka kita matikan saja untuk menghemat. Nah, ini penomoran file. Nah, jadi file yang akan kita foto apakah kembali ke 0 atau berlanjut ya. Nah, misal jumlah foto yang sudah kita foto 1000. Nah, jika kita pilih bersambung dia akan menunjukkan 1001. Nah, tapi jika dipilih reset auto, ketika foto sudah kita pindahkan semua, jadi dia akan mengurutkan nomor ke 1 lagi, ke nomor 1 ya, folder lalu lainnya. Jadi sekian dari fungsi tombol-tombol yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat.